Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar Sobat Kelautan dan Perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya hari ini sudah hadir pejabat fungsional pengawas perikanan ahli muda di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu Ibu Marlina J. Singa, SEMM. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mas. Alhamdulillah. Nih wajah cerah Ibu penuh semangat nih yang Alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa semangat terus ya ke depannya untuk Amin. perkembangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Nah, Bu Marlina, kita bakal ngebahas nih tentang pengawasan sumber daya kelautan. Sebenarnya sih beberapa bulan lalu kita sudah ngebahas dengan Bapak Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas Pokmaswas nih, Bu. Nah, Bu, Pokmaswas kelompok masyarakat pengawas, betul Ibu ya? Iya. Nah, itu apa sih Bu? Pokmaswas kelompok masyarakat pengawas. Itu didasari, ini kita bicara dasar hukumnya dulu ya Pak Mas Fauji. Jadi Pokmaswas itu lahir dari Permen KP nomor 58 tahun 2001 tentang Siswasmas. Oh, dari tahun 2001 ya? 2001 itu sudah lama ya. Tentang Siswasmas, sistem pengawasan berbasis masyarakat. Kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 yang tolak ukurnya adalah untuk pemanfaatan sumber daya secara berkala. Nah, dari masyarakat Siswasmas tersebut mempunyai peranan, yakni satu adalah untuk mematuhi semua aturan tentang peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian selain itu juga memberikan laporan, melaporkan tentang perusakan ataupun pencemaran di perairan kita, kemudian mendukung pembentukan Pokmaswas. Nah, itu salah satu yang peranan daripada Siswasmas itu ya? Ya, Siswasmas tersebut. Kemudian ikut memberikan laporan tentang kerusakan yang membahayakan untuk perairan kita dan juga bisa menjadi saksi ataupun memberikan keterangan apabila diperlukan. Nah, itu gitu. Salah satu peran daripada Siswasmas yang poin nomor 4 tadi ya. Ya, artinya mendukung terbentuknya Pokmaswas. Jadi Pokmaswas ini adalah pengawas yang mengawasi ke tingkat lapangan. Jadi di lapangan artinya di masyarakat kita gitu. Jadi berarti Pokmaswas ini adalah keterlibatan masyarakat ya Bu ya terhadap proses pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, Ibu, kalau yang Ibu sampaikan tadi, apakah Pokmaswas itu juga mengawasi tentang pengolahan ataukah mengawasi tentang distribusi atau hanya sebatas tentang pemanfaatan sumber daya kelautan aja? Iya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas itu dari hulu sampai hilir. Oh, dari hulu sampai hilir ya? Jadi Pokmaswas itu terbagi pengawasan itu terbagi dua pengawasan, yaitu pengawasan sumber daya kelautan yang mana mereka bisa melaporkan tentang ikut mengawasi tentang konservasi, mengawasi bersama pemerintah mengawasi kawasan konservasi, kemudian melakukan pelaporan pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Dan dalam hal ini bukan saja di perairannya, mereka juga mengawasi misalnya budidayanya, apakah sesuai dengan zonasi budidayanya itu. Karena pembudidayaan juga kan terbagi menjadi dua. Pembudidayaan di laut untuk kewenangan kita di bawah 12 mil kan. Kemudian pembudidayaan
di daerah PUD. Nah itu Pokmaswas juga bisa mengawasi itu dengan melihat kelengkapan administrasi, apakah sesuai, kemudian apakah ada KPRL-nya gitu kan, yang artinya kalau misalnya sesuatu yang dibangun di atas air kan harus ada izin. Nah itu. Kemudian Pokmaswas juga bisa masuk ke Polaksar dengan melaporkan kalau misalnya terjadi di produknya itu ada produknya terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang dilarang. Nah itu Pokmaswas juga masuk ke situ. Jadi luas sekali. Jadi dengan adanya Pokmaswas ini kita pengawas, terutama kita di provinsi ya, di sangat terbantu tentunya Bu ya. Sangat terbantu kita dengan jumlah 12 orang. Kita terbantukan sangat dengan Pokmaswas ini. Dengan keterlibatan masyarakat pengawas ini ya. Tanpa mereka kita juga sulit untuk mengakses 15 kabupaten ini. Nah untuk Pokmaswas sendiri ada berapa sih Bu di Provinsi Lampung atau yang di bawah binaan kita? Di provinsi untuk tahun 2022 ini kemarin tahun 2021 itu ada 110 Mas Fauji, tapi setelah kami lakukan evaluasi ada yang Pokmaswas tidak aktif dan ada juga pembentukan Pokmaswas baru. Jadi di akhir tahun 2021 ataupun di awal 2022 itu SK-nya kami perbaharui hasil evaluasi kami. Jadi sekarang ini Pokmaswas ada 100 yang menyebar di 15 kabupaten kota. Oh udah banyak juga berarti ya. Jadi Pokmaswas itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan dasar hukumnya tadi lahir tahun 2001. Tapi waktu itu memang Pokmaswas masih dibina oleh kabupaten kota. Nah, karena semenjak belum ada Undang-Undang 23 ya. Semenjak ada Undang-Undang nomor 23 semuanya ke provinsi. Tetapi Mas Fauji itu ada Pokmaswas yang tinggal di daerah PUD, Perairan Umum Daratan. Jadi kabupaten masih bisa membina Pokmaswas karena kan yang diserahkan ke kita laut. Kalau yang PUD-nya tidak kan, artinya gitu ya? jadi sering saya kabupaten seperti saya lakukan pembinaan itu, Bu, kami sudah tidak ada dana pembinaan lagi di kabupaten. Tetapi dengan adanya Pokmaswas kita yang ada di PUD itu membuka peluang mereka untuk ikut membina juga di daerah PUD-nya, Perairan Umum Daratan. Gitu. Nah Bu, kalau untuk Pokmaswas sendiri, prosedur pembentukan seperti apa? Apakah masyarakat ingin melibatkan diri ataukah kita ini yang membuat Pokmaswas itu? Ya. Atau seperti apa Bu? Jadi gini Mas Fauji, Pokmaswas itu jelas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang artinya mengawasi. Jadi itu yang sering kami tekankan, bahwasanya yang paham dengan perilaku warganya adalah kepala desanya atau yang dituakan di sana. Jadi Pokmaswas itu jelas dibentuk kalau misalnya ada perairan nih, baik perairan di laut maupun di PUD. Ada potensi ya, pengelolaan potensi lah pengelolaan. Ya. Kemudian kepala desa atau kepala kampung melakukan rapat ya untuk membentuk Pokmaswas ini. Pokmaswas ini berbeda dengan pok-pok lainnya. Apa bedanya? Nah, apa nih bedanya nih? Mungkin bisa menjadi informasi nih buat sobat kelautan dan perikanan. Jelaskan kalau kayak Polaksar isinya itu adalah pemasar dan pengolah ya. Kemudian untuk Pokdakan jelas isinya adalah pembudidaya. Pokdarwis juga orang yang masalah wisata yang mengurus itu. Kalau Pokmaswas karena ini mempunyai prinsip bersifat sosial dan sukarela, ya
sosial dan sukarela. Artinya mereka tidak digaji dan mereka mau untuk mengawasi perairan karena bentuk tanggung jawab mereka terhadap anak cucu mereka. Nah, itu jadi bedanya kalau Pokmaswas ini bisa semua masuk. Laksar bisa masuk di situ, jadi anggota Pokmaswas, Pokdakan juga bisa, Pokdarwis bisa, bahkan guru atau dia pegawai negeri pun bisa, asal dia bersifat sosial dan sukarela. Dan sukarela, gitu Bu. Ya berarti memang siapa saja bisa ya kalau untuk Pokmaswas ya. Ya, kemudian diadakan rapat, kemudian dibuatkan berita acara, mereka melapor ke dinas kabupaten, kemudian dari kabupaten melaporkan ke kita untuk kita buatkan SK kepala dinas provinsi. Kemudian setelah kita buatkan SK kepala dinas, kita sampaikan ke KKP, Kementerian Kelautan, untuk dibuat kartu anggota Pokmaswas. Ada kartu anggotanya tentu, juga ya? Tentu. Jadi kan mereka kan artinya mengawasi. Kadang-kadang kan yang diawasi kadang ngeyel, Anda siapa gitu kan. Kadang lebih pintar daripada kita ya. Jadi kalau tidak ada kartu tanda Pokmaswas, ya mereka juga masa mengandalkan SK. SK kan terlalu ribet kalau dibawa menunjukin kan. Nah, jadi yang sering kita bina Pokmaswas yang ada di Provinsi Lampung itu, apabila melakukan pengawasan jangan lupa membawa kartu identitas atau kartu anggota lah ya. Dan satu juga surat keterangan sedang mengawasi dari kepala desa, agar kepala desa tahu apa yang dilakukan oleh Pokmaswas pada hari itu gitu. Jadi kalau misalnya mau sidak atau apa ya harus ada kayak surat perintah tugas lah gitu dari kepala desa, karena SK-nya itu SK awal kan yang buat pembentukannya itu adalah kepala desanya dulu, baru kita kukuhkan di provinsi. Gitu. Nah, Bu, Ibu bilang kan tadi mereka bersifat sosial dan secara sukarela, tapi memang ada keterikatan dengan kita nih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan mungkin juga Kementerian Kelautan mungkin ya. Ada keterikatannya nggak teman-teman Pokmaswas ini? Keterikatan maksudnya? Maksud saya ada nggak kayak kegiatan yang harus dilaporkan ke KKP? Bukan hanya sekedar ke kita doang. Tentu saja mereka itu Pokmaswas itu membuat suatu e-logbook ya. Jadi e-logbook itu berisi tentang data-data monitoring, terus program-program kerja mereka, pengawasan mereka. Nah itu dilaporkan kepada kita. Kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh desa karena Pokmaswas ini juga memberikan masukan-masukan kepada desa tentang dalam rangka penyusunan program-program kerja ke depannya. Jadi hasil mereka mengawasi, mereka bisa juga membuat usulan-usulan kegiatan di desanya. Gitu. Jadi mereka juga membuat semacam evaluasi juga ya atas kegiatan-kegiatan yang udah dilalui untuk nantinya bakal dibuat rencana kerjanya di tahun depan. Nah Ibu, bantuan apa nih yang sudah kita berikan kepada teman-teman Pokmaswas ini dalam rangka peningkatan kinerja teman-teman pengawas nih dari sarana maupun prasarana? Kita tahu ya kalau masalah dukungan karena kita juga terbatasnya dengan anggaran yang kita punya gitu. Apalagi semenjak Pokmaswas ini dilimpahkan ke Dinas Kelautan Provinsi, di mana kita anggarannya juga sangat terbatas. Jadi semenjak saya ataupun kalau 1-2 tahun ini yang baru bisa kita bantu yaitu misalnya seragam mereka. Jadi sebagai identitas mereka sebagai Pokmaswas sebagai anggota Pokmaswas. Jadi kemudian ada juga
satu atau beberapa itu yang menerima perahu perahu karet ya. Perahu karet ya? Beserta mesin. Nah tahun ini kita kasih bantuan ke Pringsewu dan Mesuji. Oh, ke Pringsewu dan Mesuji ya? Iya, tahun 2021 kalau nggak salah Pokmaswas Lampung Barat dan Waikanan. Nah, jadi baru kita bisa kasih setiap tahun itu 2 perahu karet. 2 perahu karet. Iya. Mudah-mudahan tahun depan bisa nambah Bu ya. Insya Allah. Amin. Gitu. Nah, Ibu, rencana kerja Ibu nih, kalau misalkan insya Allah Ibu masih menjabat sebagai pengawas fungsional, fungsional pengawas perikanan nih. Nah, rencana kerja Ibu nih setelah evaluasi mungkin 1 tahun ke belakang lah ya. Kedepannya apa nih Bu, rencana kerja Ibu, rencana atau apa yang bakal Ibu lakukan terhadap Pokmaswas ini dalam rangka peningkatan dalam pengawasan tadi? Ya, kalau saya dalam rangka peningkatan Pokmaswas ini, yang saya utamakan adalah peningkatan pengetahuan mereka dulu. Nah, ini suatu hal yang penting nih. Kita tahu anggota Pokmaswas kita banyak di latar belakangi pendidikan yang sangat minim ya, dan mereka juga tidak tahu masalah aturan-aturan. Oleh karena itu seperti tahun lalu banyak sekali leaflet ataupun brosur yang berisikan aturan-aturan hukum itu kami berikan kepada mereka, dan juga pertemuan pembinaan kepada Pokmaswas sehingga mereka paham dan mengerti peran dan fungsi mereka. Karena kadang-kadang mereka tuh tidak tahu, Bu, kami Pokmaswas ini ngapain gitu. Iya gitu. Berarti memang yang mereka lakukan ada dasar hukumnya, dan yang mereka lakukan nggak asal-asalan gitu dalam pengawasan, dan mereka juga apalagi udah melakukan pembinaan nih oleh Ibu sebagai pengawas perikanan. Jadi begini Mas Fauji, Pokmaswas itu mempunyai 3 prinsip ya. 3M. 3M apa itu Bu? Melihat ataupun mendengar, kemudian mencatat, kemudian melaporkan. Jadi itu yang kewenangan mereka. Jadi jangan mereka Pokmaswas perlakuan mereka seperti aparat hukum, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Karena mereka hanya fungsi mereka itu hanya 3M itu, yaitu melihat ataupun mendengar, kemudian mencatat, kemudian melaporkan. Melaporkan itu juga harus disertai bukti, foto dan video. Jadi tidak fitnah. Karena memang Pokmaswas ini rentan juga dengan bahaya keselamatan mereka juga, Mas Fauji. Mereka sering curhat dengan kami, bahwasanya mereka sering terancam oleh teman-teman mereka sendiri yang dilaporkan. Jadi alhamdulillah syukur ya, kita mungkin terobosan untuk di Provinsi Lampung oleh pimpinan kita sudah bekerja sama dengan Polda ya, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli yang lalu. Itu kita bekerja sama dengan Polda kita ya, jadi Polda mendukung Pokmaswas apabila keselamatan mereka tidak terjamin. Misalnya terjadinya intimidasi karena dilaporkan Dan hal-hal ini sering terjadi ya di lapangan ya? Ya, banyak sekali terjadi. Mereka sering cerita. Kadang mereka juga serba salah ya, karena tetangga sendiri ataupun keluarga sendiri yang melakukan pelanggaran. Nah, itu yang sering saya tekankan kepada Pokmaswas, bahwasanya untuk perlindungan Pokmaswas itu kita punya dasar hukumnya. Dan perlindungan mereka juga insya Allah terjamin ya Bu ya? Iya, jadi dasar hukum untuk Pokmaswas kita jelas bahwasanya untuk perlindungan saksi dan korban. Jadi dengan adanya Polda yang sudah bekerja sama dengan kita, juga kita semakin tenang, aman untuk Pokmaswas yang ada di Provinsi Lampung, karena di backup oleh
Polda keselamatannya gitu. Gitu. Kalau misalkan ada nih sobat kelautan dan perikanan ingin melakukan atau membuat Pokmaswas itu bagaimana caranya Ibu? Cukup lapor saja ke kepala desa ataupun kepala kampungnya Gitu ya. ya. Dan juga saya lupa menyampaikan Pokmaswas itu sekarang melaporkan juga tidak mesti mereka itu buat surat kepada kita, Pak Mas Fauji. Jadi ada SMS yang ataupun WA yang langsung servernya ke Kementerian Kelautan. Oh, dia langsung kayak gitu Jadi ya. itu karena kita tahu mungkin Pokmaswas itu tidak bisa menulis ya, ada yang tidak bisa mengetik gitu kan, ataupun mereka sering sibuk, mereka cukup SMS, WA atau ada aplikasi Lapor Wasmas namanya. Jadi dengan nomor telepon 085 88888 8-nya 5 kali 4171. Itu langsung ke pusat ya? Iya, laporan mereka terekam dan ditindaklanjuti. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami tim podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung nih. Semoga ke depan Ibu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Nah, bagi sobat kelautan dan perikanan yang ingin mengakses berita atau informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung, dapat follow IG Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG dan web dkp.lampung.prof.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.